Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Fira Andriani dengan nomor induk mahasiswa 2021A 1H066. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2B. Di video saya ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Identitas Nasional. Seperti apa bentuk videonya? Mari simak video saya kali ini. Yang pertama, konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional adalah apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, identity yang memiliki pengertian harafiah yaitu ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam terminologi antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar dan diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik secara fisik seperti budaya, agama, dan bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan dan cita-cita maupun tujuan. Dalam suatu buku karya Sudarsono diuraikan tentang konsep identitas yang dimaknai sebagai tanda diri kita yang menunjukkan siapa kita, walaupun yang ditampilkan hanyalah hal-hal yang tampak secara lahiriah. Artinya, belum tentu menunjukkan pribadi kita sesungguhnya. Sudarsono pada tahun 2002 menyatakan bahwa jati diri adalah siapa diri Anda yang sesungguhnya. Mana identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri individu manusia. Jadi jati diri sebagai sifat dasar manusia dinyatakannya bahwa jati diri merupakan asas pertama yang nantinya akan menentukan karakter seseorang dan kepribadian seseorang. Yang kedua, mengapa diperlukan identitas nasional? Alasannya diperlukan identitas nasional yaitu agar seluruh rakyat Indonesia menjadi berkepribadian yang Pancasila, memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud tersebut adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul dan terpuji. Bukanlah sebaliknya, yakni kekhasan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, yang terbelakangan dan tidak terpuji. Jadi bangsa Indonesia harus memiliki kepribadian dan sikap dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang ketiga adalah sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Bangsa rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah pada saat itu. Muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil politik yang diterima sebagai dampak dari politik etis atau etik politik. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan Indonesia. Identitas nasional. Sedangkan secara sosiologis, identitas nasional telah dibentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenali dari atribut yang melekat dalam dirinya. Atribut ini berbeda dari atribut individu manusia yang berasal dari negara-negara lain.
Perbedaan antara individu manusia dapat diidentifikasi dari aspek fisik dan psikis. Aspek fisik dapat dikenali dari unsur-unsur seperti tinggi, berat badan, bentuk wajah atau muka, warna kulit, dan bentuk rambut, dan lain-lain. Sedangkan aspek psikis dapat dikenali dari unsur-unsur seperti kebiasaan, hobi atau kesenangan, semangat, karakter atau watak, sikap, dan lain-lain. Dan secara politis, beberapa bentuk identitas nasional yang dapat menjadi penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional menurut Indonesia pernah dikemukakan oleh Winarno pada tahun 2013 sebagai berikut. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, bendera negara adalah sang merah putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, lambang negara adalah Garuda Pancasila, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan keenam adalah dasar falsafah negara adalah Pancasila. Konstitusi hukum dasar adalah negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, konsepsi wawasan Nusantara, dan kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mungkin itu saja video presentasi dari makalah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.